Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Video kali ini sebelum kita ngaji teman-teman, sebelum kita membahas kitab, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan dalam mukadimah ini. Pertama, bahwa saya membahas video itu tidak ada sangkut pautnya ya dengan masalah nasab, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya berterima kasih untuk teman-teman baik itu subscriber atau bukan kemarin yang komen kemudian menegur saya saat baca salah atof. Itu alhamdulillah ya, saya senang ketika begini biar tambah teman juga, saya tambah teliti begitu. Itu kemarin kan bacaannya wa amma iradatuhu bil fikhi wal munadharatu, saya kan begitu karena saya nyangkanya itu kemarin atofnya ke iradatuhu. Ternyata setelah saya baca ya bener ya, yang bener atofnya ke bil fikhi. Jadi wa amma iradatuhu bil fikhi wal munadharati fihi begitu. Nah, terus yang ketiga ini teman-teman ya. Saya ketika membaca beberapa komentar itu ada yang kurang adil sih menurut saya ya. Jadi begini, ketika kita mengomentari Kiai Muharrar, kemudian ada sebagian yang menganggap itu lumrah ketika baca kitab itu salah, itu lumrah. Ya begini Mas, itu saya. Ya jangan dikatakan lumrah. Kalau memang salah ya kita katakan salah. Kalau memang benar ya kita katakan benar. Dan untuk teman-teman juga itu jangan menganggap bahwa kesalahan dari Kiai Muharrar itu kualat karena tidak mempercayai nasab Bapak Ib. Ya jangan ke sana, jangan dilarikan ke sana. Anggap saja Kiai Muharrar itu memang belum persiapan, bisa jadi begitu. Atau asbab yang lain, saya kurang mengerti tentang itu. Jadi nggak perlu disangkut pautkan apakah kita itu membela nasab Alawi atau menolaknya. Nggak usah ke sana teman-teman ya. Kita murni, kita itu pengen ngaji dan mentakrir apa yang sudah kita pelajari di pesantren-pesantren dulu. Nah, video kali ini ya teman-teman, kita akan membaca salah satu kitab dari kalangan habaib. Di sini nama kitabnya Bahjatuz Zaman wa Salwatul Ahzan. Pengarangnya adalah Habib Jamaluddin Muhammad bin Zain bin Alwi bin Smith. Karena di sini ada cerita begini, Rek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhbaroni ba'dus sholihin qala, ada sebagian orang-orang soleh bercerita kepadaku. Ini kunya siapa tadi, lupa nggak dibaca ini dari atas. Terus intinya, tapi kita fokus ke ceritanya ini ya. Ro'a itu ka'anna Sayyidi Ahmad bin Zain al-Habsi nafa'anallahu bihi huwa wa Jibrilu alaihi salam. Beliau Habib Ahmad bin Zain al-Habsi itu dan malaikat Jibril yatadarosanil Qur'ana fima bainahuma, saling deres Quran. Mungkin di sini saling menyimak ya, baca Quran antara keduanya. Wa ka'annahuma mustaghriqoni, dan seolah-olah keduanya itu tenggelam ini dalam maksud ya menikmati bacaan Quran satu sama lain, bisa jadi karena menikmati ibadahnya, bisa jadi begitu. Wala asma'u min qira'atihima ilal hamhamata biha, dan saya ini yang dikasih kabar, saya tidak mendengar dari keduanya, dan saya ini maksudnya adalah Batu Solihin ya, dan saya tidak mendengar dari bacaan keduanya kecuali hamhamata biha. Ini hamhamata ini anggap saja suaranya tidak jelas begitu. Nah kalau kita lihat di kamus, hamhamah itu dengkuran sapi atau dengkuran unta begitu. Jadi gak jelas lah, intinya suaranya tidak jelas. Nah ini teman-teman, bahasa yang digunakan oleh kitab ini ro'aitu dan ka'anna ini memang sepertinya masih belum yakin, karena memang ro'aitu itu bisa jadi di sini maknanya mimpi ya, bisa jadi loh ya, bisa jadi nyata ya, bisa jadi juga. Dan ka'anna ini belum memastikan, karena ini kan seolah-olah Habib Ahmad bin Zain al-Habsi dan malaikat Jibril itu saling deres, seolah-olah. Jadi ya gimana, terserah jenengan ini ya, mau percaya dengan cerita ini atau tidak itu terserah para teman-teman. Tapi saya baca dan memang cerita ini ditulis begitu dalam kitab Bahjatuz Zaman wa Salwatul Ahzan. Nah sekarang malaikat Jibril itu sekarang ngapain ketika memang sudah tidak ada wahyu yang harus disampaikan oleh malaikat Jibril kepada para nabi? Nah kan begitu. Apakah mungkin malaikat Jibril itu turun kemudian deres
sama salah satu wali Allah misalnya begitu, saling nyimak, apakah mungkin begitu? Nah, coba kita lihat dulu dalam kitab Al-Habaik fi Ikhbaril Malaik lil Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini ada di halaman 16 ya. Ada keterangan yang dikutip oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti ya melalui hadis Anin Nabi Shallallahu alaihi wasallam qala inna Jibrila muwakkalun bihajatil ibad. Sesungguhnya malaikat Jibril itu dipasrahi mengenai kebutuhan-kebutuhan para hamba. Fa idza ta'a al-mu'minuna qala Allahu ya Jibrilu ihbis hajata abdi fa inni uhibbuhu wa uhibbu sautahu. Ketika seorang mukmin itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, ihbis, tahan dulu hajat abdi, kebutuhan hambaku yang ini nih," gitu. Fa ini uhibbuhu wa uhibbu sautahu, karena aku Allah senang kepada orang mukmin ini ya, senang pada doanya ini ya. Wa uhibbu sautahu, dan senang pada suaranya mukmin ini karena lagi doa teman-teman. Misal ini ya. Misal ya Allah semoga dapat Pajero misalnya. Pajero ya Allah misalnya. Maka si malaikat Jibril ini yang nanti akan mengurus administrasinya. Mengurus administrasi dan juga yang akan merealisasikan begitu, tapi melalui izinnya Gusti Allah ya gitu maksudnya. Tapi tadi ya prosesnya. Nah, Allah dawuh ya Jibril ihbis hajat abdi ini menunjukkan bahwa malaikat Jibril itu nanti yang akan dipasrahi untuk tadi ya mengurusi hajat seorang hamba tadi. Mungkin saja teman-teman, mungkin saja tadarus Al-Quran oleh seorang wali, mungkin saja ini adalah hajat dari wali itu. Misalnya loh ya, misalnya ada seorang wali yang pengen deres sama malaikat Jibril, ya bisa jadi kan, bisa jadi kemudian diizini sama Allah, ya sudah kamu ini deres dulu, bisa jadi wongan di sini bihajatil ibad, bisa jadi. Nah terus di halaman yang lain di masih kitab yang sama Al-Habaik fi Ikhbaril Malaik lil Imam Jalaluddin As-Suyuti, ini bahas kita tugas malaikat Jibril ya, nggak ada apa-apa, memang murni kita coba menerka tugas malaikat Jibril itu apa. Nah di sini ada ibarat begini, qala yudabbiru amrad dunya arba'atun. Ada 4 yang mengurusi tentang urusan dunia. Jibrilu pertama, wa Mikailu, wa malakul mauti, wa Israfilu. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat maut, dan malaikat Israfil. Terus Jibril fokus tugasnya apa? Fa amma Jibrilu fa muwakkalun birriyahi wal junudi. Nah, ini fokusnya. Malaikat Jibril dipasrahi untuk mengurusi angin dan tentara-tentara. Mungkin mengurusi angin itu musim kali ya. Sekarang musim angin, malaikat Jibril angin arahnya ke sana, angin laut, angin darat, misalnya begitu mungkin. Kalau yang al-junudi ya mungkin ketika orang Islam perang dengan lawannya, kemudian malaikat Jibril di sana diperintahkan untuk membantu kemenangan orang-orang Islam. Mungkin begitu. Terlepas dari cerita yang tadi, ya tidak tahu, ini terserah teman-teman. Yang jelas begitu. Saya di sini ingin menjelaskan bahwa fokus tugas malaikat Jibril itu ternyata tidak hanya pada menyampaikan wahyu saja. Ternyata banyak list job disk daripada malaikat Jibril yang perlu dilaksanakan begitu. Selain dari cerita tadi teman-teman, masih di halaman yang sama ada cerita begini lagi. Wa ra'aitu ba'da sinina ka'anna qailan yakul. Di sebagian tahun ini saya melihat dalam kurung, mungkin saya mimpi. Saya mimpi ka'anna qailan yakul, seolah-olah ada yang berkata, Allahu kasyafa li sayyidina Ahmad bin Zain al-Habsyi Alawi. Allah membukakan untuk guru kita atau tuan kita Sayyid Ahmad bin Zain al-Habsyi. Allah membukakan apa? Bahron minal ilmi lam yukshaf dzalika hatta lil Imam Yahya bin Zakaria An-Nawawi. Allah membukakan untuk Sayyid Ahmad bin Zain al-Habsyi ini lautan ilmu yang tidak dibukakan untuk orang lain hingga kepada Imam
Yahya bin Zakaria Nawawi atau Imam Nawawi sekalipun tidak dibukakan lautan ilmu itu. Ya nggak masalah ya, ini nggak masalah kok. Nah, tapi sebelum itu ya memang begini teman-teman. Dalam kitab Bahjatu Zaman Wasalwatul Ahzan ini banyak banget cerita memang, dan sigotnya juga nggak ada yang tidak pasti seperti tadi itu sigot-sigotnya roa itu ka'anna begitu banyak. Dan menurut saya pribadi juga ada yang cukup berlebihan, ada juga. Ya silahkan baca sendiri. Saya tidak ingin menghakimi, tidak. Ini sudut pandang saya pribadi. Terserah untuk teman-teman gimana. Nah lalu mungkin ya teman-teman bertanya dong. Terus Imam Nawawi itu seperti apa sih sebenarnya biografinya? Kok masih ada yang lebih unggul lah kira-kira begitu. Nah bisa kita lihat itu teman-teman di garis yang di kotak yang biru. Itu ada Tarjamatul Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ini saya ambilkan dari kitab Minhaj, dan kebetulan ini juga cetakannya Darul Minhaj. Ya mungkin di sebagian kitab yang cetakannya lain biografi ini mungkin tidak tertulis ya, karena kan biasanya kan ini kan memang dari percetakannya sendiri atau dari pentahkiknya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtama'alahu minal wara' malam yatafiq mithluhu li ahadin fi zamanihi. Jadi Imam Nawawi itu memiliki sifat warok yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada zamannya Imam Nawawi. Jadi di zamannya Imam Nawawi orang warok ya ada, tapi tidak setingkat atau tidak selevel Imam Nawawi, kira-kira begitu. Wala qablahu minal fuqaha bidahrin tawilin, dan sebelum era Imam Nawawi juga belum ada yang mencapai derajat warok seperti Imam Nawawi. Nah kira-kira begitu. Bidahrin tawilin, dengan jangka waktu yang cukup lama lah, kira-kira begitu. Fakana la yakulu min fawakihi dimisko. Ini bentuk dari kewaroan beliau ya. Beliau tidak makan dari buah-buahan Damaskus ini ya. Lima fi basatiniha minasubahi fi domaniha waqad sarah bidzalika radhiyallahu anhu. Karena terdapat subhat-subhat di kebun Damaskus itu dari segi keamanannya ya, keamanan, entah ini keamanan kebunnya atau keamanan buah-buahannya. Itu ya enggak tahu ini keamanan apa. Yang jelas di sini alasannya lima fi basatiniha minasubahi fi domaniha. Mungkin keamanan buahnya, sehingga menurut beliau ini kurang sehat untuk ruh gitu mungkin ya. Lagi ya sifat-sifat Imam Nawawi, walam yadkhul hammaman. Beliau tidak mau masuk ke hammam. Hammam itu mungkin pemandian ya, kolam air hangat. Ya tentu teman-teman tahu sendirilah gimana kondisi kolam renang itu, pasti ya ada yang buka aurat dan lain-lain lah, intinya begitu. Kemudian sikap beliau juga wa kana la yaqulu illa aklatan wahidatan fil yaumi wal lailah ba'da isya'il akhirah. Beliau tidak makan kecuali cuman satu kali sehari semalam. Ini pun setelah akhir sore, berarti mungkin di awal malam ya, di awal malam mungkin. Wa inda sahari yasrabu syurbatan yaj'aluha sahuron. Beliau Imam Nawawi juga cuman minum satu kali, dan itu pun untuk sahur gitu loh. Oh berarti beliau setiap hari rekan puasa teman-teman. Di pagi hari minum air, terus makannya nanti di akhir sore, berarti rekan maghrib. Wah ini gimana ini? Dan ternyata orang sekelas Imam Nawawi yang seperti ini keadaan kesehariannya, dan juga bisa kita lihat karangan-karangan beliau yang spektakuler ya, kayak Majmu', terus kemudian Minhajut Thalibin, Raudhatut Thalibin, dan yang lain-lain, itu ternyata masih ada yang mengungguli juga. Kalau dalam cerita tadi yang meskipun dengan sigot ka'anna, itu Sayyid Ahmad bin Zain al-Habsyi. Ya ini pandangan saya ya, pandangan jenengan-jenengan ya boleh beda. Muktasidan fi makalihi wa malbasihi wa jami ahwalihi kullal iktisad sabiran ala khusunatil ais. Beliau sangat sederhana dalam pakaian, dalam makanan, dalam kesehariannya sangat-sangat sederhana, dan sabar dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Wah ini hebat sekali Imam Nawawi ini, dan begitupun masih ada yang mengungguli. Kesimpulannya bisa teman-teman simpulkan sendiri ya.
Tapi ya nggak perlu juga kita bilang cerita halu dan macam-macam ya ndak. Yang kuasanya Gusti Allah ya bisa saja kan teman-teman. Ya cukup itu. Semoga manfaat. Kalau salah ditegur mawon di kolom komentar.